Halo, baik kita mulai. Ya, halo. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ernawan, yang sekarang saya berada di kantor sekretariat Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia di Jakarta. Di sini saya bertugas sebagai koordinator pemberdayaan ekonomi dan sekarang berperan sebagai host di SBMI Zoom meeting kali ini. Yang terhormat Bapak Haryanto, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia. Selamat pagi. Selaku pembicara di diskusi online melalui SBMI Zoom meeting kali ini, dan kami sampaikan terima kasih atas kesediaan waktunya. Yang kami hormati Ibu Supriyatin, Ketua DPLN SBMI Singapura, yang di dalam diskusi online kali ini sebagai moderator. Bapak Ibu dan kawan-kawan pekerja buruh migran Indonesia yang berbahagia, pada kesempatan ini patut kiranya kita semua mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah semesta alam bahwa kita saat ini masih diberikan kesehatan, sehingga dalam kali ini kita bisa bersilaturahmi melalui media online, yang mana dulu kala tidak terbayangkan oleh kita semua bahwa kita dapat melakukan komunikasi dari jarak jauh semacam ini, dan kita saling dapat mendengar suara satu dengan yang lainnya. Berikut tampilan wajah serta pemandangan di sekitar, seolah kita tidak berada di kejauhan, ya Ibu-Ibu. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang beragama Muslim, kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga puasa kita semua barokah. Amin. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan, perlu diketahui bahwa dalam diskusi komunitas secara online kali ini mempunyai topik atau pokok pembahasan, yaitu penguatan kapasitas pengorganisasian, pentingnya berserikat, di mana selaku pembicara adalah Bapak Haryanto, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, dan moderator Ibu Supriyatin, Ketua Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Serikat Buruh Migran Indonesia di Singapura. Kami mohon kepada para peserta yang belum menuliskan nama akun Zoom-nya, mohon dituliskan sesuai nama aslinya agar kita saling mengetahui dan mengenal. Yang kedua, pada saat acara nanti berlangsung, kami selaku host akan mematikan semua audio para peserta, dan peserta dimohon tidak menyalakan audio sebelum ada kesempatan yang diberikan oleh moderator. Kemudian pada saat sesi tanya jawab atau sharing, peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya bisa menyalakan audio yang dimatikan, bisa diaktifkan oleh peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Setelah menyampaikan pertanyaan atau pendapat, kami mohon peserta bisa mematikan kembali, kemudian nanti bisa bergantian yang lainnya. Pada saat kegiatan berlangsung, semua peserta kami mohon untuk tidak mengunggah dokumen, foto, atau lain-lain di ruang meeting online atau SBMI Zoom meeting ini, sehingga tidak mengganggu konsentrasi dari para peserta. Untuk menyingkat waktu dan selanjutnya dalam kegiatan ini kami serahkan kepada Bu Supriyatin sebagai moderator untuk mengendalikan kegiatan diskusi online ini.
Terima kasih, monggo Bu Atin dari saya. Terima kasih Mas R. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Baik. Perkenalkan, nama saya Supriyatin, biasa dipanggil Ma Atin. Saya sebagai Ketua DPLN Singapura, DPL SBMI Singapura. Saya bekerja di Singapura sudah 27 tahun. Saya akan menyampaikan sedikit himbauan kepada teman-teman semua, berhubung sekarang pandemi COVID-19, teman-teman harus jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan kalau keluar rumah harus memakai masker. Ikuti himbauan pemerintah negara tempatan, dan tetap waspada. Terima kasih kepada Mas Haryanto yang sudah datang memenuhi undangan kami, yaitu diskusi online bersama DPLN SBMI Singapura, yaitu membahas penguatan kapasitas perorganisasian pentingnya berserikat. Selamat datang juga buat Madam Fauzana Yusuf dari Bank BNI Singapura. Adapun acara ini, pertama, penjelasan atau pemaparan yang akan disampaikan oleh Mas Haryanto. Kedua, terkait tentang tanya jawab, buat teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan dan angkat tangan, biar mute-nya dibuka sama host. Di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Haryanto. Mas Haryanto ini Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, yang sudah menjabat sebagai Ketua 2 periode. Monggo Mas Haryanto, atas waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat siang waktu Singapura. Sudah menunjukkan pukul 11 lebih di Singapura. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Atin dan kawan-kawan di Singapura yang kiranya di hari Minggu yang sangat sibuk ini masih mau meluangkan waktu untuk belajar bersama terkait dengan penguatan kapasitas pengorganisasian. Ini sangat penting buat kami karena di Singapura sudah terbentuk Dewan Pimpinan Luar Negeri Serikat Buruh Migran Indonesia yang dipimpin oleh Mbak Atin dan ada kawan-kawan pengurus yang lain di sini serta anggota. Tentunya kami juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa sih SBMI ini. Nah, ini penting sekali kami sampaikan ke teman-teman semua apa yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan di organisasi ini, kemudian bekerja di bidang apa dan apa latar belakang daripada organisasi ini yang tujuannya adalah ingin menguatkan buat kawan-kawan soal pentingnya berserikat. Ini sangat hari ini kayaknya kita lebih banyak maunya berinteraksi dengan kawan-kawan, lebih banyak pertanyaan, harapan kami lebih banyak memberikan penjelasan terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Silakan Mas Fauji ditampilkan slide-nya. Oke, teman-teman, ibu-ibu yang ada di Singapura sudah bisa lihat semua slide. Bisa lihat? Oke. Jadi di dalam pengorganisasian ini ada kita pakai istilah adalah pengorganisasian berbasis gender dan teknologi. Tentunya kalau kita bicara soal gender adalah hampir daripada 62% penempatan migran Indonesia adalah perempuan. Artinya kalau kami melihat dari situasi sampai hari ini adalah perempuan buruh migran masih banyak mengalami yang namanya satu ketidakadilan, yang kedua adalah akses ekonomi dan sosial, yang ketiga adalah juga masih sulit mendapatkan akses politik dan budaya.
Kemudian yang terakhir adalah masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang sering kali dialami oleh buruh migran perempuan Indonesia. Inilah pentingnya kita bicara soal itu. Akhirnya kita mencoba untuk memetakan dari dari persoalan yang ada berbasis data adalah saat ini masih banyak dialami oleh perempuan buruh migran. Yang kedua, laki-laki juga banyak dialami oleh anak buah kapal Indonesia yang bekerja di luar negeri. Lanjut, Mas Ji, kita langsung saja. Lanjut langsung ke pengorganisasian, Mas Ji. Oke, jadi kawan-kawan, saya ingin menyampaikan fokus pada organisasi dulu. Nanti lain waktu kita bicara soal yang dikatakan di awal, yaitu berbasis gender. Kita melihat apakah perempuan saat ini masih mengalami ketidakadilan atau sudah mampu berdiri berdasarkan dari apa yang dialami oleh teman-teman. Jadi dalam bahasa Yunani kita mencoba untuk bicara terkait dengan konsep dasar dulu yang namanya adalah organon, itu alat, yaitu tools, suatu kelompok ya orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Artinya organisasi ini adalah yang kita ibaratkan adalah alat, kendaraan atau rumah, ya kan, untuk menampung sebagai kelompok manusia sebagai wadah dengan tujuan bersama. Itulah organ. Kemudian kita mulai bicara soal dasar, ada definisi, yaitu organisasi pada dasarnya digunakan sebagai alat, tempat atau wadah di mana orang berkumpul, bekerja sama secara nasional, secara rasional dan sistematis. Ada terencana, terpimpin, terkendali. Artinya kami melihat kawan-kawan di Singapura itu sudah bisa dikatakan sebagai melakukan kerja-kerja organisasi karena sudah melakukan beberapa kegiatan, yaitu berkumpul, kemudian ada bekerja sama dalam hal apapun ya, kerjasama itu dalam hal isu, kemudian dalam hal kelompok, dalam hal melakukan training pemberdayaan dan sebagainya. Kemudian mempunyai langkah kerja yang terencana, yaitu dalam minggu ini kita mau ngapain, bulan depan kita mau ngapain, tahun depan kita mau ngapain. Itu yang kemudian terencana. Kami lihat kita melakukan itu. Kemudian terpimpin. Nah, terpimpin itu adalah dalam sebuah organisasi harus ada pimpinan yang kemudian bisa menjelaskan kepada anggota dan struktur di bawahnya. Jelas pimpinannya siapa, ketuanya siapa, bendaharanya siapa. Kemudian ada ada divisi-divisi di lain di bawah pimpinan itu, jelas terpimpin. Kemudian yang keempat adalah terkendali. Jadi dalam hal ini sebuah organisasi pasti mempunyai yang namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu sebagai alat untuk mengendalikan sebuah organisasi, sebagai alat untuk bisa mengontrol apakah organ organisasi ini keluar atau tidaknya dalam hal kerja-kerja di organisasi. Itulah anggaran dasar. Nah, kemudian ada sumber daya, yaitu banyak yang kita lihat di sini. Dalam sumber daya itu tidak hanya materi, tetapi juga ada metode, ada lingkungan yang memadai, kemudian ada mesin dan lain sebagainya. Banyak. Jadi kalau kita konteks dalam hal sumber daya ini, teman-teman, kalau kita konteksnya di Singapura, itu kami melihat ada beberapa. Satu adalah ada materialnya. Misalkan Mbak Atin dalam dan kelompoknya itu membuat misalkan kerajinan anyaman, itu materialnya ada. Kemudian ada dananya, kemudian ada metode yang sering pakai oleh Bu Atin berdasarkan informasi dari Mas R adalah seringkali menggunakan media teknologi sebagai alat untuk melatih kawan-kawan menyulam misalkan, dan kemudian itu adalah metode. Ada lingkungan sangat mendukung. Nah, ini
yang penting kami sampaikan soal lingkungan juga, karena gini, karena dalam hal berorganisasi terkadang kita juga lupa ada ada beberapa hal yang kemudian harus kita perhatikan. Misalkan kita sibuk berorganisasi, kita all out 100% berorganisasi. Ternyata kita punya keluarga, punya lingkungan, ya kan? Di dalam lingkungan, kemudian di dalam majikan dan sebagainya. Itu juga teman-teman harus bisa memilah dan memilih dalam hal kemudian memilih soal lingkungan kita tepat atau tidak, mengadaptasi, yaitu terkait dengan apa yang terjadi. Yang terakhir adalah kita punya tujuan. Nah, ini yang harus kita bahas nanti adalah tujuan kita mau ngapain. Apakah kita hanya sebuah organisasi hanya setiap minggu mengadakan kayak diskusi online kayak gini, nah, ataukah kita punya tujuannya lebih besar? Nah, ini kita rumus, yaitu nanti pentingnya kita di situ. Mas Fauzi, minta tolong slide-nya. Oke. Ini apa itu yang tadi saya jelaskan? Ini sudah saya jelaskan tadi Pak Ji, ke konteks. Oke. Jadi kawan-kawan, sebetulnya ada ada konsep dasar mengapa kita harus berorganisasi. Sebelum kita masuk pada konteks ini, saya sedikit ingin memberikan latar belakang sedikit saja. Jadi begini, jadi kalau kemudian kita akan mengorganisir kawan-kawan buruh migran, tentunya yang paling penting kita ketahui adalah latar belakang dan background buruh migran itu sendiri. Kita bisa kemudian mulai yang namanya menganalisis diri sendiri dan menganalisa teman-teman sekeliling kita. Misalkan begini, misalkan Bu Atin, misalkan dengan Mbak Lina atau Mbak Imrodah itu mempunyai latar belakang yang sama, kenapa harus ke luar negeri. Contohnya misalkan, oh Bu Atin karena ingin ke luar negeri ternyata masalah ekonomi, karena ingin belajar atau kemudian ingin jauh dari keluarga misalkan, ini contoh. Kemudian Mbak Lina tiba-tiba ingin berangkat ke Singapura karena betul-betul masalah ekonomi. Nah, disinilah yang kemudian kita harus gali bersama-sama bahwa ada akar masalah yang sangat besar yang di situ melatar belakangi menjadi faktor penyebab orang untuk bermigrasi. Jadi ingat teman-teman, migrasi ini tidak hanya kemudian tiba-tiba berangkat ke Singapura, tetapi yang paling penting adalah ada faktor pendorong dan ada faktor penarik. Nah, contohnya adalah ketika tadi misalkan Bu Atin ternyata ingin ke Singapura, kemudian Mbak Lina dan Mbak Imrodah ingin ke Singapura, faktor penariknya adalah di Singapura banyak majikan yang membutuhkan pekerja dari Indonesia. Itu yang katakan faktor penarik. Artinya antara faktor pendorong masalah ekonomi di Indonesia kemudian disambut oleh pemerintah Singapura yang di situ adalah membutuhkan pekerja, terjadilah salah satu pergerakan manusia dari Indonesia ke Singapura. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang memfasilitasi, kan begitu. Jadi dalam konteks migrasi ini adalah ada migrasi swasta, yaitu berangkat dari PPTKIS yang selama ini terjadi di Asia Pasifik. Teman-teman juga bisa tahu bagaimana kemudian swasta juga terlibat menempatkan buruh migran kita ke Singapura, kemudian di
difasilitasi oleh negara dalam konteks untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, itulah. Nah, itu latar belakang sedikit saja terkait dengan kita untuk belajar apa itu berorganisasi. Nah, jadi sudah tidak bisa dibayangkan lagi bahwa kawan-kawan buruh migran itu ternyata kalau kita mau menelaah lebih lanjut, itu lawannya adalah sangat besar sekali. Kawan-kawan ketika berangkat ke Singapura harus menghadapi P3MI atau PT yang nakal, kemudian perusahaan penempatan yang tidak baik, kemudian menghadapi agensi yang tanda kutip adalah ada yang tidak baik juga, terkadang juga menghadapi majikan, kemudian ada pemerintah dan ada hukum. Artinya di dalam situasi migrasi ini kawan-kawan dihadapi dengan beberapa persoalan yang sebetulnya sangat berat tanpa teman-teman sadari. Contohnya adalah hukum di Indonesia dengan hukum di Singapura adalah berbeda. Yang awalnya teman-teman berangkat dari awal nggak tahu apa sih hukum di Indonesia. Kemudian budaya di Trenggalek dengan budaya di Singapura ternyata berbeda. Ini mempengaruhi pada kondisi psikologi kawan-kawan ketika awal berangkat ke Singapura. Misalkan, oh kalau di Trenggalek, kalau di Jawa Timur, Jawa Barat, itu misalkan meludah dimanapun boleh. Tapi coba di Singapura. Nah, ya kan? Kalau di Indonesia merokok dimanapun boleh, tapi coba di Singapura. Hal-hal ini terkadang juga menjadi penyebab teman-teman juga terbentur dengan situasi hukum dan di sana. Artinya di dalam memecahkan persoalan itu, tentunya kalau kita bicara terkait dengan konsep, ya memang harus bersama-sama, ya kan, harus bersama-sama membangun kekuatan yang kemudian bisa menghasilkan posisi tawar yang lebih tinggi, ya kan. Dalam hal itu pasti kita mempunyai sebuah tujuan yang sangat terencana dan berkelanjutan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kawan-kawan melawan itu dengan sendiri? Nah, ini menjadi pertanyaan dasar, ya kan? Lawan kita besar, ya kan? Musuh kita besar, belum lagi kita dihadapkan dengan modus-modus perdagangan orang yang selama ini kawan-kawan sudah mulai melihatnya, ya kan? Kita nggak bisa melawan itu dengan sendiri. Kita nggak bisa melawan musuh yang besar ini dengan sendiri, belum lagi kemudian dihadapkan dengan keluarga yang harus kita memaafkan dan sebagainya. Tentunya kalau kita mau mengibaratkan adalah ibarat seperti sapu lidi. Kalau kita hanya satu sapu lidi, itu sangat mudah dipatahkan dan tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, tetapi coba kita mulai mengibaratkan berkumpul, berkelompok, berserikat itu ibarat kita adalah membuat satu lidi satu persatu, kita kumpulkan satu persatu, kita kumpulkan lebih banyak lagi, kita kumpulkan lebih banyak lagi, kemudian kita ikat menjadi satu, itulah menjadi kekuatan kita. Namun, di dalam membangun sebuah kekuatan yang kita ibaratkan seperti sapu lidi tadi, kita bayangkan, kita mengikat sapu lidi yang masih panjang, yang masih baru, tentunya itu juga butuh kesabaran yang ulet. Kita tidak bisa serta-merta ketika kita berkumpul kuat, belum. Contoh adalah sapu lidi yang baru kita ikat, masih ujungnya masih lemes. Jadi terkadang itu hanya bisa untuk menyapu bagian-bagian daun yang ringan, bagian-bagian sampah yang ringan, tapi belum bisa kemudian kita akan menyingkirkan batu yang ada di situ. Tetapi ketika sapu lidi itu kita gunakan setiap hari, kita asah setiap hari, kemudian dengan berbagai pengetahuan, ilmu, dan lain sebagainya, sapu lidi tadi sudah akan kencang dengan sendirinya. Dari hari ke hari, kemudian sering kita gunakan, sering kita asah dalam kata-kata organisasi, menimba ilmu bersama, berbagi, dan sebagainya, akhirnya menjadi kuat, bisa menyingkirkan batu. Itu kita ibaratkan seperti itu, contohnya seperti itu. Ini yang teman-teman ingin sederhananya adalah kalau kita berkumpul dan berserikat, itu ibaratnya adalah sama dengan kita
membuat sebuah subkuliti yang dari satu persatu kita kumpulkan, kita gunakan setiap hari, semakin kuat, semakin berumur, semakin berpengetahuan, subkuliti akan semakin kuat dan semakin bisa digunakan untuk menyingkirkan barang atau sampah yang ada di depan kita. Yaitu bisa kita analogikan adalah musuh-musuh kita yang sangat besar tadi bisa kita singkirkan, bisa kita lawan, kemudian bisa kita edukasi dengan pengetahuan pentingnya berkumpul dan berserikat. Lanjut, Ji. Tentunya di dalam berserikat atau berorganisasi ada 3 cara yang bisa digunakan oleh teman-teman. Tetapi untuk saat ini kami tidak memperbolehkan dengan menggunakan pengorganisasian yang berbasis linear. Tentunya kami tidak bisa lagi yang main tunduk, misalkan instruksi kepada yang lain, kemudian menunjuk kamu jadi ini, kamu jadi itu tampaknya tidak baik. Tetapi yang paling bagus adalah menggunakan 2 metode, yaitu outside in and inside out. Ini yang harus kita gunakan. Contohnya adalah ini hal yang sangat bagus, 2 metode itu yang saat ini juga sudah mulai dibangun oleh kawan-kawan baik di daerah dan di Singapura, yaitu tidak pada kemudian menunjukkan SBMI-nya. Organisasi ini sebagai alat, organisasi ini hanya sebagai tempat, tetapi kita tidak serta-merta menunjukkan SBM-nya. Tetapi yang perlu kita gunakan untuk mengorganisir adalah menggali pengetahuan. Nah, ini yang penting ya, teman-teman kadang tidak sadar bahwa yang kita organisir itulah buruh migran. Yang saat ini mereka adalah sangat tahu, sangat pandai, punya pengalaman banyak. Tentunya mereka punya pengetahuan sangat luar biasa, ya kan? Tinggal kita sebagai organizer adalah kalau teman-teman buruh migran sudah punya pengetahuan sangat banyak, kita pahamkan. Yaitu kita pahamkan kalau mereka sudah pengetahuan, pemahamannya ini adalah dengan tujuan tadi, misalkan ada yang namanya berkelompok, terpimpin, kemudian yang paling penting adalah tujuan. Kita pahamkan teman-teman tujuannya apa, misalkan dan sebagainya, digali latar belakang dan sebagainya. Ketika mereka sudah punya pengetahuan yang sangat luar biasa, bagi organizer kawan-kawan di Singapura telah memberikan pemahaman dan edukasi yang sangat bagus, yaitu yang tidak menjerumuskan. Ini yang hati-hati ya. Terkadang banyak juga memahamkan orang yang cenderung lebih pada menjerumuskan. Ini teman-teman juga hati-hati, di Singapura juga saat ini juga banyak media sosial yang malah menjerumuskan. Dan masih ingat kasus 3 teman-teman buruh migran di Singapura yang tertangkap dengan terjerumus pada pendanaan untuk radikalisme dan sebagainya. Karena mereka dipahamkan oleh orang yang salah. Nah, tujuannya kawan-kawan di Singapura dengan membentuk DPLN SBMI adalah dengan pengetahuan pemikiran yang sangat luar biasa, dipahamkan pada konsep-konsep kerja SBMI yang di situ adalah ada advokasi, ada pemberdayaan, ada pengorganisasian dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat di situ, akhirnya mereka juga akan menjadi kuat. Nah, tinggal siapa yang memahamkan di sini. Kalau dipahamkan dengan baik, pasti akan untuk masuk ke hal yang baik. Kalau dipahamkan pada sisi-sisi yang negatif, mereka juga akan bisa bergerak pada negatif. Kemudian ketika sudah dipahamkan, teman-teman pasti mempunyai kesadaran kritis. Misalkan contoh kayak Bu Atin. Bu Atin sangat berpengalaman bertahun-tahun di Singapura. Punya pengetahuan yang luar biasa, punya pemahaman yang luar biasa, akhirnya muncul yang namanya kesadaran kritis. Kritis, aku sudah tahu semua hal nih, tetapi ketika saya ingin bersuara, alat saya apa? Nah, ingat itu ya, alat ini apa yang bisa untuk bersuara? Yaitu Bu Atin menemukan sebuah alat, tadi adalah organisasi itu.
Ya kan, ingat, jadi organisasi ini sebagai alat, kendaraan, kereta untuk berjuang, bersuara. Akhirnya Bu Atin menawarkan diri dengan kesadaran kritisnya tanpa harus ada pemaksaan, tanpa harus kemudian dikasih iming-iming yang yang luar biasa, tetapi muncul dari dirinya sendiri. Mereka sadar pentingnya saya untuk berkumpul, berserikat, untuk menyuarakan misalkan hak dan keadilan bagi buruh migran perempuan di Singapura misalkan. Ketika kemudian sudah ada kesadaran kritis, langsung yang namanya aksi. Nah, aksi ini jangan diibaratkan orang demo, enggak. Aksi itu macam-macam, ya kan? Ada aksi yang saya masih ingat betul, aksi yang disampaikan oleh kawan-kawan di PLN Singapura adalah satu, mengkampanyekan terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh anak didiknya Bu Atin. Itu aksi itu. Ya kan, kemudian aksi kedua, kalau kemudian sudah menampilkan produk-produk, ada aksi kedua mulai kalau saya lihat adalah aksi-aksi menggunakan nama SBMI untuk mengkampanyekan anti perdagangan orang. Nah, inilah yang kita maksud adalah alat. Ketika teman-teman menyuarakan dengan itu sendiri, tentunya juga walaupun dipandang, tapi tentunya juga tidak bisa secara kelompok. Kemudian aksinya tidak menyeluruh sampai di internasional misalkan. Itu yang harus teman-teman lakukan. Ada juga diperbolehkan adalah ketika pengetahuan, kemudian langsung aksi. Jadi ketika kawan-kawan sudah mempunyai pengetahuan, bisa juga langsung disodorkan. Oh, kamu buruh migran, kamu ini jadi harus masuk menjadi serikat, yaitu di SBMI itu boleh. Tapi dengan catatan harus tetap diedukasi. Edukasinya di belakang. Ketika masuk, kemudian diedukasi. Oh, ini yang boleh dilakukan, oh ini yang tidak boleh dilakukan, kemudian ini yang kemudian harus dipahamkan dan sebagainya. Itu konsep itu teman-teman mulai coba nanti diterapkan dimanapun, tidak hanya di organisasi, tapi coba terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya konsep ini lebih pada memanusiakan manusia, menghargai orang lain itu mesti punya pengetahuan, tidak menjustis bahwa yang lain rendah, yang lain itu tidak punya pengetahuan, hanya organisasi saja. Tapi konsep ini lebih pada memanusiakan buruh migran dengan konsep-konsep dasar seperti ini. Lanjut. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Jadi kalau kita mau nanti secara teknis yang akan dilakukan di di Singapura adalah ada saat ini sudah terbentuk dukungan SBMI itu offsite-nya ya. Jadi setelah aksi itu terbentuklah DPLN. Jadi di situ ada diskusi informal, ya kan? Informal itu tidak harus kayak gini, tapi ada diskusi-diskusi yang sifatnya membangun, memberikan kesadaran kritis, yang tahu soal hak dan kewajiban. Kemudian ada pelatihan, di sini sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Singapura. Pelatihan di sini adalah bukan hanya pelatihan pengorganisasian, tetapi juga ada pelatihan paralegal, ada pelatihan advokasi, pendidikan, dan pemberdayaan. Ini adalah kerja mandatori yang ada di SBMI sebetulnya, yaitu ada pengorganisasian, ada advokasi, ada pendidikan kritis, dan ada pemberdayaan. Ini yang menjadi kerja-kerja tentunya kami punya modul-modulnya yang nanti bisa digunakan kepada kawan-kawan di Singapura. Nah, kemudian ketika kami sudah mempunyai tujuan yang besar, kemudian alatnya sudah mulai dibangun, diskusinya sudah mulai dibangun, kemudian pelatihan-pelatihannya sudah mulai akan diadakan, kemudian kita juga mulai mengetahui secara dasar dulu apa sih yang dinamakan SBMI itu. Yaitu mulai kita jelaskan bahwa SBMI adalah organisasi yang beranggotakan buruh migran Indonesia yang aktif, ada keluarga, ada mantan, ada calon buruh migran Indonesia, dan
orang-orang yang peduli terhadap buruh migran Indonesia. Ini yang teman-teman harus pahami. Ya, apa itu SBMI? Yaitu rumah kita. Jadi, SBMI adalah serikat buruh migran, yaitu di situ dalamnya mulai dari pimpinan sampai di level anggota itu kebanyakan dari buruh migran. Kemudian ada yang namanya analisisnya, yaitu masuknya adalah kita mencoba untuk menganalisis situasi kawan-kawan sendiri, betulnya. Mereka sendiri kita analisis, yaitu kita mencoba untuk siapa diri kita. Kita mencoba untuk mengetahui siapa teman kita, buruh migran itu. Kemudian di situ nanti diskusinya teman-teman juga bisa menggunakan itu lebih pada memetakan diri kita sendiri dan kawan-kawan buruh migran, mulai dari potensi, kelemahan, dan kekuatan buruh migran ada di mana. Kemudian teman-teman nanti ketika ingin mengorganisir juga harus melihat yang namanya struktur kekuasaan. Ini penting teman-teman ya. Contohnya begini. Contohnya nanti secara detailnya misalkan teman-teman ketika berangkat ke Singapura, apakah harus kemudian menandatangani yang namanya surat izin kerja dari keluarga yang dimakan suami atau tidak? Apakah itu kemudian dianalisis? Adakah kemudian ada struktur kekuasaan di situ? Karena kalau kita mau jujur, banyak sekali kawan-kawan kita perempuan buruh migran kemudian dimanfaatkan oleh para suaminya yang nakal-nakal di Indonesia dengan surat izin tadi, surat izin keluarga. Ternyata kalau kami temukan beberapa case di daerah, misalkan kita ambil di Cianjur, ada suatu laki-laki kemudian suami memberangkatkan 4 istrinya ke negara lain, padahal mereka bukan suami istri, hanya surat izin keluarga, dengan harapan mereka bisa mengirimkan hasil pekerjaannya ke Indonesia setiap bulan. Ini itu adalah struktur kuasanya ada. Kemudian kita lihat struktur kekuasaan yang ada di negara ini, apakah undang-undangnya sudah berdampak pada kawan-kawan atau belum. Nah, kemudian ada inisiatif individu dan strategi kolektif berdasarkan dengan pengalaman. Jadi kalau di Bu Maatin ini karena sudah berpengalaman kolektif, karena sebelumnya sudah ada kelompok Dewi Wis, kemudian mereka juga mulai mengembangkan dirinya bukan hanya di bidang pemberdayaan, tetapi melegal standingkan menjadi serikat yang bisa membantu kawan-kawan selain pemberdayaan itu di advokasi. Kemudian teman-teman juga mulai melakukan pemetaan aktor dan faktor yang melemahkan pengorganisasian, dan teman-teman juga harus mulai bisa melawan. Contohnya adalah di Singapura itu teman-teman juga mulai memetakan siapa sih, apakah ada yang nama aktor atau faktor yang cenderung melemahkan serikat atau cenderung melemahkan orang-orang untuk berorganisasi. Itu teman-teman juga mulai memikirkan hal seperti itu, dan caranya nanti kita akan ada diskusi lagi, karena di dalam konteks pengorganisasian kita nggak bisa memberikan secara utuh, tapi bertahap. Yang saat ini kita masih bicara soal dasar. Kemudian teman-teman juga mulai mengadakan pelatihan-pelatihan diskusi-diskusi tentang hak buruh migran, keuntungan, mulai bicara terkait dengan menunjukkan pengalaman-pengalaman pentingnya keuntungan berorganisasi, berserikat, yang kemudian bahwa berkumpul berserikat yang ini adalah dijamin oleh konstitusi misalkan. Kemudian ini sudah terbentuk di Singapura, tetapi ada sebuah strategi yang dalam menghadapi aktor yang mempunyai kekuasaan. Nah, teman-teman juga mulai membangun sebuah strategi yang kata Bu Atin adalah tricky ya. Ini Mbak Atin sering mengatakan tricky. Harus pakai trik, ya kan? Jangan polos-polos saja. Jangan melawan aktor-aktor atau faktor yang itu, harus pakai trik. Yang namanya adalah tarik ulur. Jadi tidak ada lawan yang sejati, tidak ada kawan yang sejati juga. Artinya kita mulai menggunakan triki-triki ini untuk dasar-dasar pengorganisasian. Ini yang
boleh kami lakukan nanti, teman-teman di Singapura. Lanjut. Nah, ini teman-teman yang saya katakan tadi untuk memecahkan masalah. Jadi teman-teman jangan merasa sendiri ketika berkumpul, posisi teman-teman itu pada warna yang hitam, yaitu buruh migran. Jadi kalau kita bicara di Singapura adalah yang aktif, yaitu buruh migran yang aktif. Tapi harapan kami ketika kawan-kawan yang aktif ini juga mempunyai keluarga, mempunyai teman yang peduli buruh migran Indonesia, dan mempunyai kawan yang ada di Indonesia, yaitu yang sudah mantan menjadi buruh migran Indonesia. Yang paling penting adalah cara pandang. Ya kan, semua orang itu bisa memandang beda-beda. Bahkan kalau kita bicara di media sosial, ada juga buruh migran itu yang dipandang negatif terus. Ada kemudian buruh migran itu yang dipandang positif terus. Itu tergantung dari pola pikir seorang orang atau orang-orang yang memandang kawan-kawan. Tetapi walaupun cara pandangnya itu adalah lebih cenderung pada menjatuhkan, saat ini yang yang menjadi penting adalah memandang kawan-kawan itu masih pada masalah sebetulnya. Jadi saya punya ingin mengajak diskusi lebih panjang lagi bagi kawan-kawan yang ada di Singapura. Ini perlu kami sampaikan kepada Maatin dan kawan-kawan. Kalau di Indonesia itu Maatin, buruh migran itu masih dipandang masalah. Masih dipandang masalah. Karena apa? Karena juga pemberitaan dari beberapa media mainstreaming misalkan itu lebih banyak mengangkat daripada masalah-masalah yang besar. Jadi seolah-olah bicara buruh migran itu adalah masalah, ya kan? Belum pada bicara terkait dengan potensi. Yang mohon maaf kami bisa katakan aset, tapi mohon maaf bukan aset barang ya, tapi aset dalam bentuk sumber daya manusianya. Jadi bahasanya yang tepat adalah potensi, tapi pada aset sumber daya manusia. Jadi belum dibangun sebuah opini bahwa selain bekerja di luar negeri, ternyata teman-teman juga mempunyai potensi yang lain. Contohnya adalah teman-teman bisa membangun kerajinan tangan, kemudian bisa masuk dalam konteks oleh-oleh atau apalah, pokoknya berdasarkan oleh Maatin. Tetapi itu belum sampai diketahui di Indonesia. Harapan kami adalah ayo kita tunjukkan bahwa kita selain bekerja dengan majikan, tapi kita punya yang namanya peluang. Satu adalah belajar untuk kreatif, membangun sebuah ekonomi ketika pulang, sudah bisa untuk digunakan atau dimanfaatkan di desanya masing-masing. Yang ketiga adalah ada pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya formal, tapi juga teman-teman di Singapura juga melakukan pendidikan informal, yang itu sebetulnya hal yang luar biasa. Mulai kita bangun, mulai kita tunjukkan bahwa bicara buruh migran, mulai bicara seimbang, yaitu ada masalah, juga ada beberapa yang berhasil. Jadi itu yang kemudian dampaknya biar yang kita inginkan. Lalu kita tawarkan sebuah strategi. Mungkin itu aja dulu dari saya, Martin, sangat dasar dulu. Mungkin lain kali kita masuk pada poin penting di pengorganisasian, lebih pada teknis lagi. Tapi kalau memang teman-teman di Singapura masih ada waktu, boleh mungkin 10 menit untuk ada di sini ada Ade yang bisa mentraining soal gender tadi di awal. Mungkin boleh. Ade bisa nggak untuk mentraining gender di awal sebelum kita masuk ke pertanyaan ya Mas Arya?
Halo. Ya. Halo. Ya bisa nggak kemudian memberikan apa itu analisis dasar gender yang di slide awal, mungkin 5 menit saja untuk ini untuk kita. Ya udah buka aja slide-nya dulu yang di awal. Di awal. Mungkin itu dari saya, Mati. Nanti saya harap teman-teman lebih banyak bertanya biar interaksinya lebih baik. Silakan. Halo, dari awal, Ji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat siang teman-teman yang di Singapura. Senang ya bisa ketemu lewat media ini, Zoom. Walaupun kita berjauhan bisa ketemu juga akhirnya. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar atau berdiskusi terkait gender. Udah belum ya kira-kira? Udah sering dengar ya? Ya. Pasti bukan hal yang baru ya, tapi kenapa sih sebenarnya kita penting untuk berbicara gender ini seperti yang dibilang Pak Ketua tadi, bahwa kalau kita gender ini bagaikan sebenarnya itu seperti kita memakai kacamata. Jadi kalau kita memakai kacamata, artinya kita bisa melihat yang tidak jelas menjadi lebih jelas. Gitu. Nah, gender ini membantu kita nantinya untuk mengetahui atau menganalisa bagaimana situasi teman-teman yang berorganisasi di Singapura atau di luar negeri lainnya. Nah, seperti yang di awal tadi, bahwa kalau gender itu sebenarnya bisa dibilang adalah peran atau fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Dan pada dasarnya itu dia bisa berubah, dia bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, dan juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Juga tergantung bagaimana budaya yang di wilayah kita tinggal atau di mana kita bekerja. Itu semuanya bisa dilihat dari situ. Nah, apa sih perbedaannya dengan jenis kelamin? Yang tadi kalau jenis kelamin itu kan dia adalah misalnya ada laki-laki dan perempuan. Itu jenis kelamin. Jenis kelamin itu tidak bisa dipertukarkan, tidak bisa, dia sifatnya biologis dan sudah diberikan langsung itu oleh pencipta kepada kita. Jadi tidak bisa berubah. Dan itu adalah ketika kita bicara jenis kelamin ada alat reproduksi yang mendukung di dalamnya, laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki mempunyai penis, perempuan punya vagina, perempuan bisa melahirkan, perempuan bisa hamil, bisa menyusui, semua itu sudah ditetapkan. Gitu, laki-laki dan perempuan. Nah, dan itu sepanjang zaman, jadi tidak bisa dipertukarkan sama sekali. Lanjut, Ji. Nah, dari kenapa kita harus mengenal soal perbedaan gender dan seks ini, karena akan membantu kita melihat bahwa ada yang namanya ketidakadilan tadi yang dibilang sama Mas Hari. Ada ketidakadilan sosial, ada ketidakadilan gender namanya. Nah, ketidakadilan gender ini bisa dialami oleh perempuan dan bisa dialami juga oleh laki-laki. Tapi konteksnya kenapa lebih banyak dialami oleh perempuan? Karena peran gender perempuan itu sangat rentan untuk dieksploitasi atau diintimidasi oleh kekuasaan yang lebih, misalnya seperti yang biasanya karena kultur budaya timur kita orang Indonesia yang selalu manut terhadap laki-laki atau semua hal yang mempunyai kekuasaan yang disebut dengan patriarki. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Ya. Oke, next slide Don. Ji? Yang tadi ketidakadilan. Jadi ketidakadilan itu ada macam-macam. Next, Fauzi. Oke. Ketidakadilan itu ketidakadilan gender terus sampai ketidakadilan.
Ya. Oke, bentuk-bentuk ketidakadilan. Nah, ini bentuk-bentuk ketidakadilan nanti teman-teman bisa baca bahwa ada yang namanya itu subordinasi. Nah, subordinasi ini bahwa yang tadi kita bahas bahwa semua orang itu kan dalam perannya punya nilai. Nah, nilai itu sudah dilekatkan oleh suatu jenis kelamin tadi. Jadi sangat berkaitan. Nah, makanya kenapa perempuan sering mengalami ketidakadilan, karena jenis kelamin perempuan itulah yang sering dianggap lebih rendah daripada jenis kelamin laki-laki. Nah, makanya kenapa sering misalnya banyak subordinasi atau yang namanya tidak punya power ya, tidak punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu itu berada di perempuan, walaupun laki-laki juga mengalami. Misalnya perempuan sering tidak dilibatkan dalam forum-forum pengambilan keputusan. Nah, saya sangat senang sekali. Kenapa saya sangat senang? Karena teman-teman di SBMI sekarang ini lebih banyak yang muncul itu adalah leader-leader perempuan. Karena itu adalah kesempatan perempuan untuk bisa berada dalam forum-forum pengambilan keputusan tadi. Supaya kita punya juga posisi tawar yang sama dengan laki-laki ketika kita punya kebutuhan. Karena kebutuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya. Nah, terus dalam pengupahan juga sering terjadi bahwa perempuan pasti dianggap udahlah segini aja karena pasti suaminya bekerja. Jadi pasti dia akan mengalami upah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Juga dianggap punya keterbatasan dalam waktu bekerja, makanya perempuan sering gajinya sering lebih kecil daripada laki-laki bagian upahnya. Dan lebih banyak di sektor-sektor domestik, misalnya tadi pekerja rumah tangga dibandingkan dia bekerja di luar yang seperti dianggap orang itu bekerja kayak misalnya di pabrik, di mana itu lebih banyak di sektor domestik. Oke, di bidang politik juga begitu, bahwa banyak sekarang kenapa perempuan sangat butuh keterwakilan di dalam legislatif di dunia politik, karena itu pengambilan keputusan itu harus sama gitu laki-laki dan perempuan. Tapi yang penting sebenarnya bukan jumlah aja, tapi bagaimana perempuan yang menjadi perwakilan rakyat kita di sana itu punya perspektif yang berpihak kepada perempuan gitu. Terus karena subordinasi biasanya perempuan itu selalu mengalami yang namanya pelabelan atau yang kita sebut stereotype. Nah, stereotip ini selalu dilekatkan pada perempuan itu hal-hal yang negatif. Ya, contoh misalnya kalau perempuan yang single parent atau sudah bercerai, dia disebut janda. Pasti janda itu konotasinya negatif untuk perempuan. Ya, ada janda yang genit, janda muda, janda apa. Tapi kalau misalnya pada saat itu laki-laki yang bercerai dengan istrinya atau dianggap duda, pasti dia konotasinya baik-baik aja, nggak pernah negatif gitu. Ya, janda kalau perempuan itu dianggap dengan predikat janda, pelabelan janda, pasti sudah banyak orang tetangga yang bisik-bisik, oh dia janda loh, gini-gini, hati-hati sama suaminya. Pasti begitu. Ya kan? Yang sering kali terjadi juga karena kita perempuan juga belum punya pemikiran yang berpihak terhadap perempuan sendiri, sehingga kita juga akhirnya menjadi orang pelaku ketidakadilan tersebut terhadap perempuan. Gitu. Yang kedua, karena perempuan dianggap tidak rasional, hanya menggunakan feeling, yang menjadi dia hanya beranggapan hanya menggunakan perasaannya, emosinya, sehingga perempuan itu dianggap dia tidak logis, tidak punya pemikiran yang logis. Padahal sebenarnya sama aja. Nah, perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting karena dianggap dia tidak mempunyai pemikiran yang logis dibandingkan laki-laki. Kalau perempuan bekerja, pasti dianggapnya hanya perempuan yang mencari nafkah tambahan, ya kan, membantu suami. Padahal sama-sama gitu, sama-sama bekerja, sama-sama capek. Nah, itu. Nah, ketika perempuan bekerja di luar rumah, pasti dia akan mengalami nanti ada namanya beban ganda. Tapi kita lihat dulu masuk kekerasan. Ya, lanjut, ya.
Ini bentuk-bentuk ketidakadilan yang disebut dengan kekerasan. Kekerasan itu bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik atau psikologis, misalnya dengan cacian, dimarahin, terus dikatain, dibully, itu ya misalnya body shaming. Kalau misalnya dibilang gendut, dibilang hidungnya pesek, dibilang pendek, dibilang hitam, itu namanya body shaming. Itu juga bentuk ketidakadilan yang berupa kekerasan dari ucapan. Nah, karena seperan-peran dan anggapan nilai-nilai kita terhadap perempuan dan laki-laki itu sudah ada dalam kepala, sehingga kadang-kadang kekerasan itu sering dilakukan kepada laki-laki kepada perempuan, tapi tidak jarang juga perempuan terhadap perempuan. Nah, misalnya kalau misalnya laki-laki di dalam rumah tangga yang disebut KDRT melakukan pemukulan fisik atau misalnya ngata-ngatain, ya, misalnya bentak-bentak, itu juga masuk ke dalam kekerasan KDRT. Nah, pemukulan, penyiksaan, perkosaan, atau akibat perasaan tertekan juga. Pelecehan seksual juga masuk terhadap kekerasan. Terus eksploitasi seks, kalau misalnya teman-teman yang bekerja di luar negeri, yang trafficking, ya, teman-teman yang biasa diperdagangkan, dia mengalami bentuk ketidakadilan gender yang berlapis. Ketika dia mengalami kekerasan, dia akan mengalami stereotip, segala macam dia akan alami. Jadi teman-teman yang bekerja yang mengalami trafficking itu dia lebih banyak bentuk ketidakadilan yang dialami. Oke, lanjut. Terus ada yang namanya beban ganda. Nah, beban ganda ini sekarang teman-teman biasa menyebutnya itu multi beban. Jadi lebih banyak bebannya dibandingkan ganda. Ganda itu kan pasti 2 ya. Kalau multi itu lebih dari 2. Jadi sekarang itu banyak perempuan atau pekerja teman-teman yang di luar negeri juga lebih merasakan lah pasti ketika bekerja di luar negeri. Kita sudah bekerja keras siang malam, terus kita sudah memberikan uang nafkah kepada keluarga, tapi kita juga harus dibebankan dengan misalnya ketika anak kita mengalami persoalan di sekolahan. Pasti yang disalahkan adalah karena ibunya nggak ada di situ sih. Gitu. Ibunya bekerja sih di luar negeri. Ya kan? Jadi anaknya bandel, jadi anaknya nggak nurut, anaknya ini. Padahal sebenarnya itu bisa digantikan dengan support system yang ada di rumah. Jadi ketika kita meninggalkan anak kita bekerja ke luar negeri, harusnya ada support system yang membantu, misalnya orang tua, adik, ipar, suami terutama, untuk membantu menggantikan peran kita di rumah yang tidak ada selama kita bekerja di luar negeri. Tapi ini sering dialami ketika teman-teman bekerja, bukan hanya di luar negeri juga, teman-teman yang sudah bekerja juga harus bertanggung jawab terhadap peran-peran dia di rumah tangga. Itu baik itu dia masak, baik itu dia menyiapkan makanan, baik itu dia menyiapkan semua kebutuhan, menjaga anak lagi ketika pulang ke rumah, itu juga menjadi beban. Nah, mungkin teman-teman akan lebih banyak berada di sekitar, kalau misalnya bekerja dengan baik-baik, merasa tidak mengalami ketidakadilan, jangan berpikir dulu, karena coba kita merenungi lagi, menganalisa situasi pengalaman pribadi kita sendiri, bagaimana situasinya. Karena tidak ada yang tidak mengalami ketidakadilan gender perempuan di dunia ini, pasti ada. Walaupun tingkat level dan lapisannya berbeda-beda. Itu aja. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan, diskusi terbuka. Nah, kenapa teman-teman perlu tahu ini untuk membantu pengorganisasian? Karena ketika kita memahami gender dalam kacamata kita, itu akan membantu bagaimana mengorganisasi perempuan, gitu loh. Karena perempuan itu punya waktu-waktu khusus untuk misalnya diajak berorganisasi. Karena berbeda dengan laki-laki. Laki-laki kalau diajak organisasi, diskusi, ayo kapan aja bisa. Tapi kalau perempuan dia harus menyelesaikan dulu hal-hal yang ada peran-peran dia di rumah tangga. Itu. Jadi teman-teman dengan menggunakan kacamata gender ini akan sangat membantu untuk menganalisa kasus-kasus
buruh migran yang teman-teman alami nanti di teman-teman yang akan menangani kasus di Singapura gitu, di luar negeri gitu. Itu aja sih dari aku. Kalau kecepatan mohon maaf ya karena waktunya dikasih cuma 5 menit, jadi aku berusaha untuk sesingkat mungkin. Itu aja. Dikembalikan kepada Mbak Atin, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih sama-sama. Sekarang, bentar ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan angkat tangan dan biar mute-nya dibuka sama host. Mau bertanya sama Pak Hari atau mau bertanya sama Mbaknya yang barusan, silakan angkat tangan ya. Bisa langsung diaktifkan audionya. Oke. Yang mau bertanya, monggo. Bu Lita, monggo dilanjutkan pertanyaannya semalam. Tanyaan dari mana ya? Ya semalam itu pernah tanya apa itu? Coba dilanjut. Oh, yang organisasi yang mengumpulkan satu daerah minimal 10 orang. Pertanyaannya kayaknya apa yang bisa saya lakukan setelah saya nanti pulang ke Indonesia? Oh, Ya, lupa ya. Coba banyak itu pertanyaan itu sampai tujukan ke Mas Hari. ya. Oh, iya. Oke. Mas Hari apa Pak? Pak Hari juga boleh, Mas Hari juga boleh. Ya, dua-duanya saja. Selamat siang Pak. Ini saya sebentar lagi mau balik Indo. Ya. Terus kan saya berdomisili di Jogja. Nah, untuk ya saya juga sekiranya mau apa ya, untuk SBM ini kalau di Jogja bagaimana ya itu caranya lah istilahnya. Terus yang dilakukan saya sih sudah ada ini, cuman untuk saya tertarik untuk yang SBMI untuk setiap daerah. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, ya, siap. Ada yang lain, Mbak Atin? Sebentar. Coba Bu Koswati. Mungkin ada 3 atau 4 aja ya. Ayo Mbak, angkat tangan Mbak yang mau bicara, yang mau dipertanyakan. 1 Bu Rita. Ayo siapa lagi? Mungkin yang dari Lampung, Bu Lina. Bu Lina. Ya, biar merata. Ada Lampung, ada Jogja. Terus ada Bu Siti Kolipah yang dari Blitar. Ini yang Galaxy J7 angkat tangan, siapa tadi? Galaxy J7 itu kayaknya Bu Imrodah ya? Ya, angkat tangan. Apa ya Lampung itu? Silakan. 1 lagi, ayo yang dari mana? Ada Lampung. Siapa itu? Oh, Ponorogo ya? Iya. Oke. Iya. Bu Tia dari Ponorogo. Mum Tiamah ya. Iya, ya, Mumtiana. Oke, jadi ada Ponorogo, ada Jogja, ada Lampung, ada Ponorogo. 1 lagi dong. Bu Mimin yang dari Magetan, mana ya? Nggak ada ya? Oke. Bu Mimin nggak ada yang dari Magetan. Coba saya kasih ke Semarang deh, Bu Siti Suyanti. Ada nggak? Bu Mangkang. Coba angkat tangan. Mana dia?
Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya kasih ke Bu Susan Dewi. Oke, 4 orang aja, Mas. Perwakilannya. Ya. Bu Lita. Coba Bu Susan Dewi memberikan pertanyaan, dibuka itu mute-nya. Oke. Ya. Langsung aja, Monggo, Bu. Oh, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Ya. Saya juga sebentar lagi sudah mau pulang juga ke Bojonegoro. Gimana itu tentang seluruh daerah tentang dengan SBMI, Pak? Bojonegoro ya? Iya, Bojonegoro. Sudah ada. Mohon izin Bu Atin. Yes. Ya, Pak Hari, saya ingin membantu memperjelas dari pertanyaan dari kawan-kawan seperti Bu Lita dan Bu Susan. Beliau ini sebentar lagi pulang ke Indonesia, kemudian ingin terus terlibat di SBMI, kemudian berkeinginan untuk mengembangkan komunitas SBMI, entah itu berupa DPD atau DPK atau bahkan DPC di kampung halamannya. Barangkali itu pertanyaannya untuk bisa lebih jelas. Terima kasih, Bu Atin. Oke, Mas. Lanjut Bu Mumtinah tadi, Mumtianah. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang. Yang. Kalau di Ponorogo itu gimana, Pak? Apa itu namanya? SBMI-nya? Sama ya pertanyaannya. Tapi Sama ini kayaknya. saya masih lama lagi, guys. Di sini mungkin belum lagi pulang ke Indo. Masih mencari rezeki di sini. Nanti insya Allah lah kalau sudah sampai Ponorogo mungkin mau usaha gitu. Oke. Ada lagi? Mbak Siti Kolipah kayaknya. Oh, sorry. Siti Suyanti itu. Udah, cukup. Nanti dulu. Ada Siti Kolipah kayaknya, Mas, dari Blitar itu. Mana? Blitar. Mbak Siti Kolipah, tolong dibuka. Coba kasih pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Enggak lah, aku nyambi bocah sih rame. Oh, oke. Enggak, Mas, katanya Mas lagi rame nyambi ngomong anak. Siti Suyanti. Tuh. Oke, assalamualaikum. Saya dari Semarang mau tanya. Misalnya saya balik ke Semarang ya, terus saya mau membuka usaha kerajinan tangan itu, apakah SBMI Semarang bisa membantu ya? Misalnya pertama pengajuan dana lah yang nomor 1. Dana nomor 1. Terus pemasaran juga apa bisa membantu ya? Soal pemasarannya. Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Saya ada di Semarang lah. Itu SBMI Semarang ada enggak kantornya di sana? Oke, terima kasih. Nanti saya jawab dulu karena empat-empatnya adalah sebetulnya pertanyaannya sama. Ada Probolinggo, Semarang, Jogja, dan Ponorogo. Karena pertanyaannya sama dan syukur alhamdulillah di sini juga sudah masuk Mas Aan. Mas Aan di sini adalah Departemen Pengorganisasian yang sebetulnya saya persilakan untuk menjawab 4 pertanyaan tadi terkait dengan ketika kembali ke Indonesia seperti apa, ya kan? Kemudian
terkait dengan pemberdayaan. Mas R nanti juga bisa menyampaikan terkait dengan konsep yang disampaikan oleh kawan dari Semarang tadi. Ketika ingin kembali ke Indonesia, kira-kira apa yang bisa difasilitasi oleh SBMI di Jawa Tengah. Saya kira itu, dan saya mohon Mas Aan bisa menjawabnya. Tolong dibuka mute-nya. Silakan Mas Aan. Bojonegoro, Jogja, dan Semarang. Dan Tulungagung. Seperti apa situasi di sananya? Bisa dengar Mas Aan? Oke, karena Mas Aan juga kayaknya susah ya sinyalnya. Ada itu. Kita dengar Mas Aan? Saya agak putus-putus ini Pak. Oh ya sudah, kalau begitu di mute aja. Biar Halo? saya, ya kalau begitu biar saya yang jawab. Oke, teman-teman, misalkan ini ya ada jawaban dari apa itu yang disampaikan kawan-kawan. Jadi konsepnya adalah sama. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana nanti akan pulang ke Indonesia, kalau di Indonesia itu ada level, ada pimpinan cabang, Dewan Pimpinan Cabang itu ada di kabupaten. Kemudian ada Dewan Pimpinan Kecamatan dan ada Dewan Pimpinan Desa. Jadi teman-teman ketika sudah kembali dari ke Indonesia, ingin tetap berserikat, itu sangat memungkinkan. Misalkan teman-teman misalkan begini, tidak harus membuat Dewan Pimpinan Cabang di kabupaten, tidak harus gabung di kabupaten dulu. Teman-teman bisa kok dalam desanya itu mengumpulkan 10 orang berkelompok, kemudian membuat musyawarah cabang di sana, kemudian juga itu sudah bisa diasakan menjadi Dewan Pimpinan Desa. Itu teknis banget ya. Saya kira itu teknis banget dan tidak ada kendala bagi bagi 3 daerah tadi, yang di Probolinggo, kemudian di Tulungagung, di Jogja dan di Semarang. Kalau Probolinggo kami juga punya cabang di sana, di Tulungagung ada, di Semarang ada. Kalau di Jogja nanti tinggal dikomunikasikan dengan Mas Aan, caretakernya masih hidup atau tidak. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberdayaan, nanti Mas R juga bisa menambahkan bahwa satu terkait dengan konsep pemberdayaan di SBMI sangat memungkinkan itu bisa terjadi, Mbak siapa tadi ya, Mbak Siti ya. Itu memungkinkan bisa terjadi karena konsep kita adalah lebih banyak membangun peningkatan kapasitas bagi kawan-kawan buruh migran perempuan yang sudah kembali. Nah, tolong dimanfaatkan betul kawan-kawan di Singapura untuk belajar apapun, ketika kembali ke Indonesia sudah bisa menerapkan di Indonesia, dan itu konsep SBMI bisa membantu dengan bentuk koperasi di SBMI. Mungkin itu dari saya karena itu sederhana banget pertanyaannya, bisa ditambahkan oleh Mas Ernawan soal pemberdayaan tadi. Silakan Mas. Oke, terima kasih Pak Hari dan Bu Atin dan kawan-kawan semua. Saya akan menjawab terkait dengan pemberdayaan. Untuk SBMI, kita di dalam pemberdayaan ada yang namanya kelompok usaha, dan pada garis besarnya SBMI ini punya konsep pemberdayaan yang bersifat mengacu pada PO, peraturan organisasi, bahwa SBMI di dalam mengembangkan sebuah usaha untuk meningkatkan ekonomi para anggotanya
di dalam PO itu disampaikan bahwa kita bisa mendirikan sebuah usaha melalui koperasi. Ada juga CV, BT. Nah, untuk saat ini kita yang lagi kembangkan adalah usaha yang berbasis potensi dan koperasi. Nah, kawan-kawan pada saat nanti pulang, dan sebenarnya nggak usah menunggu pulang, untuk yang sekarang ada di Singapura sudah bisa mulai belajar berkoperasi. Nah, pada sesi-sesi berikutnya nanti kami akan memberikan penguatan atau penjelasan tentang usaha yang berbasis koperasi. Nah, pada saat nanti kawan-kawan sudah kembali ke kampung halaman, setelah kawan-kawan membentuk atau di sana jika sudah ada perwakilan, kita bisa membentuk kelompok usaha yang berbasis koperasi. Nah, namun perlu kawan-kawan ketahui bahwa untuk kita bisa mendirikan koperasi, itu anggotanya adalah 25. Dan koperasi itu ada namanya koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, untuk koperasi primer itu adalah anggotanya orang per orang. Dengan minimal anggota 20 orang. Apabila di dalam komunitas perwakilan SBMI yang ada di desa maupun kecamatan itu anggotanya masih belum 20 orang, kawan-kawan harus mencari tambahan anggota lagi untuk bisa mendirikan koperasi. Dan itu sifatnya adalah koperasi primer. Kemudian ada koperasi sekunder, ini adalah beranggotakan koperasi-koperasi yang ada di pusat ini. Nah, kemudian nanti SBMI melalui Departemen Pemberdayaan akan mengasistensi kawan-kawan yang ada di daerah bagaimana untuk menggali potensi. Nah, menggali potensi baik itu potensi sumber daya manusianya, potensi bahan bakunya, hingga potensi pasar. Nah, jadi kita SBMI sangat menginginkan kawan-kawan ini di dalam membentuk suatu komunitas usaha itu bukan dilandasi oleh mencari bantuan. Kawan-kawan harus belajar mandiri. Nah, ini jangan kita sekarang harus kita balik ya cara berpikir kita. Kalau kita membuat suatu usaha hanya ingin mengandalkan bantuan modal, ini naif untuk kawan-kawan bisa berkembang secara mandiri, itu ya. Jadi banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi dari modal usaha asal dari dana hibah, itu. Ujung-ujungnya usaha itu hanya sifatnya semangat di awal, atau bahkan kawan-kawan memaksa ide usahanya tanpa ada suatu asesmen atau analisa. Itu hanya sebatas ingin bagaimana aku punya usaha dari modal dana hibah ini misalkan. Nah, akhirnya usaha yang dilakukan oleh kawan-kawan adalah usaha yang tidak berbasis potensi. Akhirnya berbasis ikut-ikutan atau coba-mencoba. Jadi bukanlah jadi itu usaha, tapi suatu pemberdayaan yang coba-mencoba. Lah, ini yang banyak terjadi kegagalan-kegagalan. Nah, sebenarnya dalam membuat suatu usaha itu tidak selalu dibutuhkan dengan modal besar. Modal yang paling penting, kawan-kawan harus ketahui bahwa yang paling penting adalah keinginan atau kemauan. Nah, kalau sudah punya keinginan, kemampuan, keinginan dan ingin berusaha itu sudah kuat. Nah, kawan-kawan mudah untuk menggali apa sih yang ada di potensi diri saya. Misalkan saya, bisanya saya itu bentel atau bikin kerajinan tangan anyaman misalkan. Nah, itu potensi diri sudah ada. Kemudian bagaimana menggali potensi bahan bakunya di daerah kawan-kawan banyak enggak, murah enggak, begitu. Nah, kemudian janganlah kita langsung sebegitu saja setelah potensi sumber daya tertentu ada, kemudian potensi bahan baku ada, jangan tiba-tiba langsung bikin saja, tidak. Nanti kita akan memberikan suatu materi atau modul bagaimana kita bisa menggali atau mensurvei pasar, gitu ya. Jadi nanti ada sesi tahapan itu yang akan kita kuatkan kepada kawan-kawan. Sebenarnya mudah, ya toh. Jadi jangan dibikin sulit. Itulah enaknya kalau kita berserikat semacam ini. Jadi satu sama lain saling memberikan masukan, saling menguatkan.
Jadi ibu-ibu penting sekali apabila nanti pulang ke kampung halaman bisa diterapkan apa-apa yang telah kita punyai, kita dapatkan di dalam berserikat di DPLN Singapura ini. Saya kira itu secara garis besar. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci dan detail karena di sini topiknya adalah penguatan kapasitas pengorganisasian pentingnya berserikat. Jadi itu aja garis besarnya. Nanti saya pada sesi pemberdayaan saya akan menyampaikan lebih teknis dan lebih detail. Terima kasih Pak Hari dan Bu Atin, kami kembalikan. Oke, terima kasih Mas R atas penjelasannya. Mungkin ini acara sudah selesai. Udah belum Mas R? Nah, kembali pada kawan-kawan, barangkali masih ada yang mau ingin ketahui, ingin ditanyakan gitu barangkali. Oke. Atau Mas Aan mau nambahi? Mas Aan, Mas Aan. Oke. Mas Aan, silakan diberi penjelasan buat ibu-ibunya, tempat dan waktu kami persilakan. Mas Aan ini dengar atau enggak sih? Boh, rucak-rucak. Jadi barangkali Bu Atin, barangkali kawan-kawan bisa nih menanyakan lebih. Iya. Halo, ada. Suaranya putus-putus di tempat gue. Oh, sudah jelas. Oh, potong. Ya, sekarang sudah jelas, Mas. Oke. Ada yang mau disampaikan Mas Aan untuk kawan-kawan yang di Singapura terkait dengan pengorganisasian? Oke, nampaknya susah Bu Atin. Oke. Ibu-ibu masih ada yang perlu ditanyakan lagi nggak? Kalau ada tolong angkat tangan. Soalnya aku cuma bisa lihat 4 orang aja ini. Nah, atau langsung unmute aja, langsung ngomong. Oke, yang mau dipertanyakan silahkan langsung unmute. Monggo. Kayaknya kok nggak ada. Silakan Bu Nurwati. Bu Nurwati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Lampung ya. Mau tanya aja yang SBMI Lampung gimana ya? Oh. Oke. Udah itu aja? Udah itu aja. Oke, silakan dijawab Mas Hari. Dia mempertanyakan SBMI Lampung itu alamatnya di mana? Oh iya. Mau kena Pak Sukendar ya? Ya, jadi penyisirin. Kalau Lampung itu ada di Lampung Timur, Lampung Selatan, dan sudah ada di beberapa desa. Jadi kalau alamat lengkapnya nanti bisa kita kirim ya, bisa lihat di portalnya SBMI, tinggal ketik www.sbmi.or.id, di situ semua profil daerah ada. Nanti sambil kunjungi portal resmi SBMI ya, www.sbmi.or.id, itu portal resmi SBMI dan semua informasi bisa dilihat di situ. Oke, jadi saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan konsep pengorganisasian, tapi yang paling penting adalah begini, paling penting adalah kenapa kita harus berorganisasi? Karena kami tidak harus selamanya itu menyuarakan teman-teman. Jadi tidak lagi kemudian teman-teman itu harus disuarakan. Tetapi saya dan kawan-kawan sudah sangat ingin sekali mulai saat ini teman-temanlah yang harus bersuara. Nah, itu ya, ini mulai kita belajar. Inilah penting kita berbagi informasi, kemudian pentingnya kita berkelompok, pentingnya kita berdiskusi bersama. Harapan kami adalah apapun yang terjadi, teman-teman mulai suara. Ya, tidak lagi kemudian
terus disuarakan bahwa buruh migran harus ini, bukan itu tidak. Tapi ayolah, mari kawan-kawan kita mulai dengan hari ini Singapura, kawan-kawan buruh migran juga bersuara terkait dengan hal-hal yang dia lihat. Tapi ingat, kalau di SBMI adalah ketika bicara itu berbasis data. Ingat, jangan hanya kemudian melihat informasi yang belum tahu kebenarannya, di-share kemana-mana. Tapi coba di cross check, coba dilihat kembali kebenarannya, kemudian data seperti apa, baru teman-teman bersuara terkait dengan pemikiran secara utuh. Ini yang harus ke depan dilakukan oleh kawan-kawan. Dan ini mudah-mudahan ini juga nanti bisa kita terapkan di PLN yang lain. Contohnya nanti juga kita bisa lakukan ini di Taiwan dan di Hong Kong, dan konsepnya sama, sebetulnya nggak formal amat sih, kita kayak ngobrol aja begini biar nggak kaku ya, kita kayak ngobrol aja, kayak sharing, itu lebih baik daripada kemudian dibuat secara formal. Nah, mungkin itu ini sebagai dasar dulu Bu Atin ya. Ya, Mas. Sebagai dasar biar teman-teman juga paham pentingnya berserikat. Pas tentunya ke depan kita juga akan memberikan materi-materi lain dalam rangka untuk penguatan kapasitas teman-teman. Tinggal request apa yang dibutuhkan misalkan terkait dengan situasi di sini. Mungkin itu dari saya, Bu Atin. Kita kembalikan ke Bu Atin dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Sekarang sudah selesai, saya mau tutup ya ini acaranya. Terima kasih banyak buat DPN SBMI yang sudah memberi fasilitas Zoom buat diskusi. berdiskusi. Terima kasih banyak buat Mas Hari atas waktu dan bimbingannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di diskusi online ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tak lupa juga terima kasih buat Mas R, Mas Fauji, dan semuanya yang sudah membantu di prosesnya diskusi ini. Terima kasih banyak juga buat Madam Fauzana Yusuf yang sudah datang untuk mengikuti diskusi hari ini. Oke ya Mas, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan di acara My Day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas. Silahkan berbuka puasa bagi yang puasa. Jam berapa